Allah Jalla wa'ala. Allah ini sayang sekali dengan kita ya Allah. Bagaimanapun dosa yang sudah kita lakukan, aib yang kita tutupi, kemaksiatan yang pernah kita terlibat di dalamnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menatap, memperhatikan keperluan hidup kita. Sampai hari ini kita masih hidup, ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang. Allah mampu sekali membinasakan kita ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Allah sangat mampu sekali langsung mengazab kita saat ketika kita maksiat kepada Allah. Sanggup, tapi tidak dia lakukan. Dia tahan, dia sembunyikan, dia tutup-tutupi, dia tunggu kita taubat, dikasih juga taufik hidayah untuk kita berbuat amal soleh sebagai penutup dari dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kalau Nabi bilang wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamruha, kalau berbuat dosa maka ikut sertakan perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, maka nanti perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan akan bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Tapi yang memberi hidayah, taufik dan kesempatan, kemampuan untuk melakukan perbuatan baik agar dosa-dosa tertutupi siapa? Allah juga. Sudahnya dia tidak mengazab kita ketika melakukan maksiat, sudahnya dia tetap menutup keburukan kita, tidak pernah dia membongkar kepada siapapun, sudahnya dia tetap tunggu kita, dia beri kita makan, tetap kita diberi nafas, tetap kita diberi hidup, dikasih kesempatan untuk taubat sama Allah SWT. Dia juga yang membuat kita sadar bahwa itu dosa, sehingga Allah juga yang memberi hidayah untuk nangis, untuk taubat, untuk menyesal dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, kekurangan yang kita lakukan. Dia juga yang ngasih kesempatan kita untuk menutup dan juga mengganti perbuatan dosa tadi dengan kebaikan. Akhirnya perbuatan baik yang kita lakukan sudahnya menutupi dosa yang sebelumnya, ditambah dia kasih lagi bayaran, gaji. Allah baik apa Allah itu soal kita ya. Padahal tanpa digaji dan tanpa dibayar pun kita sudah layak, karena kita sudah pakai fasilitasnya dia. Hidup di buminya, nafas dengan udaranya, mataharinya dia, anggota tubuh dari dia, semuanya dari dia, tanpa digaji dan tidak perlu ada fadilah amal, tidak perlu ada balasan-balasan. Kalau berbuat begini maka akan dikasih balasan begini. Kalau sholat duha maka Allah akan ganjar rezeki yang berkah. Misalnya kalau sedekah Allah akan kali-kali lipat 10 sampai 700. Kalaulah nggak ada gaji-gajian kayak gitu, kalaulah nggak ada janji-janji seperti itu, Allah wajar, pantas untuk kita menyembah kepada dia. Lah wong kita ini sudah terlalu terkadung banyak memakan nikmat dia Allah, tapi dengan kebaikannya Allah Karim, sudahnya kita beramal ini dengan nikmatnya dia gaji lagi kita. Allah Karim, seolah Allah tuh nggak ada habis-habisnya baiknya itu ya. Gimana gak cinta sama Allah? Ahibbullah lima yarzuqum min ni'amih, kata Nabi. Cintai Allah karena terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kalian, kata Allah, kata Nabi SAW. Gimana gak baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, gak cintanya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang imannya benar, yakinnya benar dengan Allah, pasti cintanya lebih sama Allah, lebih cinta daripada istrinya. Istri kita siapa ya? Kalau yang sudah punya istri tentu ya, istri kita siapa? Dia baru kenal beberapa tahun, dia mau menerima kita apa adanya, dia mau memenuhi hasrat seksual kita, alhamdulillah. Dia mau nyuciin baju kita, ngurus anak-anak kita, membersihkan keperluan rumah kita, membereskan keperluan rumah kita.
Kita udah cinta begitu sekali dengan istri kita. Kesian lihat istri hamil lagi, nyusui lagi. Kesian kali ngelihat istri, waduh kasihan kali mual-mualnya dengan dia, hamilnya dengan dia, gak bisa tidurnya dengan dia. Dia demi membesarkan anak kita. Akhirnya kita cinta sama istri karena kebaikan dia. Sayyidina Umar kan begitu radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu ketika dimarah-marahin sama istrinya, orang sejantan dan sekuat Umar bin Khattab, lah kok nggak marah ketika istrinya ngomel-ngomel? Oh abang nih begini. Dia aja beliau itu. Akhirnya orang yang tadinya mau ngadu kepada Sayyidina Umar, mau ngadu sama beliau tentang masalah rumah tangga karena istrinya ini bawel. Orang yang mau ngadu nggak jadi. Saya gimana mau ngadu? Umar aja khalifah digituin sama istrinya. Sama aja permasalahan saya dengan dia. Tapi Sayyidina Umar ngelihat dari dia. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Gimana saya nggak diam diomelin? Innaha ghasilatun fi abi, dia yang nyuciin baju saya. Radi'atun auladi, dia yang nyusui anak-anak saya. Diingat jasa-jasa istri, bukan kecantikan. Kalau kecantikannya mudar, Pak. Kalau kita cinta sama istri karena kecantikannya, hilang sudah. Awal-awal aja itu, man. Nikah itu cantik itu. Selanjutnya sayang. Cinta itu bukan karena fisik. Kalau fisik banyak yang hilang nanti cintanya. Tapi karena apa? Jasa mereka. Oh, karena kasihannya mereka. Dulu dia menemani saya dari nol. Dulu dia berjuang bersama saya dari awal pernikahan, gak punya apa-apa. Dari gak punya rumah sampai sekarang punya rumah. Dulunya gak punya apa-apa. Masya Allah. Ini kan orang-orang itu cinta gara-gara apa? Gara-gara jasa istri loh. Bagaimana dengan Allah? Kalau sudah jatuh cinta dengan jasa istri yang gak seberapa, gimana Allah Jalla wa'ala ngurusin kita lagi? Dari sebelum kita lahir udah diurusin. Dari di perut lagi, Allah karim. Allah itu luar biasa. Dari di perut sama Allah disiapin. Dah gak perlu nyari makan, ibu kamu makan, saya bagi nutrisinya ke kamu langsung. Gak bisa jalan, gak bisa kerja tuh dalam perut, sama Allah dipikirin makannya. Sudahnya lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan ini, Allah karim. Cuman bisa nangis doang, nggak bisa ngomong malah. Tapi tetap aja makannya dijamin sama Allah, beraknya dijamin, obat kalau sakit perobatannya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nggak bisa ngomong, nggak punya kecerdasan apa-apa, tapi tetap diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbah, ya Allah. Allah karim. Itu bab istri. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau boleh mencintai istri sedemikian rupa, maka harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua begitu juga sama. Ya Rabbah, dulu ibu, ayah, gimana tuh kalau mikir ibu antum, ayah antum itu, kita ini bisa nangis. Kalau kita mikir kebaikan mereka, ingat bagaimana mereka dulu berjuang luar biasa buat kita, itu banyak kita ini sering menangis. Gimana Allah? Banyak orang tua tuh yang kalau sudah kesel sama anak, udah tuh bukan anak gua lagi. Banyak orang tua yang kayak gitu, udah itu pergi aja deh, nyusahin aja. Itu kasih sayang orang tua. Tapi Allah nggak pernah begitu sama kita. Barusan ada baca bagus juga itu status. Katanya begini, kalau kita biasanya suka didatangi sama teman kalau mereka lagi perlu doa. Jangan heran kalau seandainya kita suka didatangi sama kawan ketika hanya mereka perlu. Giliran ada butuhnya, deket, kabar, nanya kabar. Tapi giliran udah nggak ada perlunya, apalagi kalau kita lagi perlu, nggak ada nomor satu. Jangan heran dan jangan tersinggung. Toh kita juga kayak gitu sama Allah. Apa enggak nomor? Benar juga ya. Kita selama ini kalau Allah itu gimana? Ya Rabbah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkurullah kama kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau ingat Allah itu seperti kalian mengingat-ingat orang tua, atau bahkan lebih mestinya, kata Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti kalian nyebut-nyebut atau ingat-ingat orang tua. Dulu ibu gini di kampung dulu, nangis meleleh.
maka Allah Subhanahu wa taala begitu juga zikir itu mesti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih Allah. Kalau nggak bisa minimal seperti ini. Seperti ingat gimana rasa sayangnya orang tua, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa ingat lebih dari itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kotornya kita, dan saya bilang ya, maksiat-maksiat yang kita lakukan, aib-aib yang kita lakukan, ternyata dia masih bersedia untuk mengumpulkan kita di sini. Ini mati, dia ingin mengampuni dosa kita dikumpuli di sini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, justru karena kita banyak maksiat ini dia tahu sekali. Bukan karena kita pintar, bukan, karena dia sayang sama kita ini, Pak ya. Allah, beruntung orang yang sudah kenal dengan Allah sebelum wafat. Tapi sangat sial, sangat buruk nasib seseorang yang meninggal dunia belum kenal sama Allah. Dia nggak kenal siapa Tuhannya yang selama ini menghidupkan dia, memperhatikan dia, ngawasi dia, sayang sama dia. Sangat buruk, sehingga nggak tahu ya sholat, udah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia nggak ngerti sholat, nggak ngerti zikir, nggak ngerti agama, nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala yang udah begitu sayangnya, begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala di mata kita ini. Tapi nggak kenal juga, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak mau kenal sama dia. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan sama Allah dicabut matanya tuh dia nggak bisa melihat nanti di akhirat. Sama Allah itu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kata Allah, inna nasinakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, inna nasinakum. Sebagaimana kalian gak mau kenal, lupa sama kami, gak tahu bahwa kita akan berjumpa, sekarang kami gak mau ingat sama ente. Ini Allah ini baik. Allah jumpa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah gak mau kenal sama kita. Ini khawatir. Maka nikmat terbesar di dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kita kenal dengan negara-negara luar, kenal dengan keajaiban dunia, kenal dengan macam-macam tokoh-tokoh nasional. Layanfa'at, nggak bermanfaat nantinya di hadapan Allah kalau nggak kenal Allah, kalau tidak mendekatkan diri kita ke Allah. Saya dulu kenal dengan Pak Karno, hatta Pak Karno pun juga belum tentu bisa ngasih syafaat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kenal. Saya kenal sama Kiai Fulan, Habib Fulan, tapi kenal sama Allah enggak? Ya kalau hanya kenal, orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy kenal sama Nabi dari kecil, Pak. Tahu kecilnya Nabi kayak gimana. Tapi beriman sama Allah apa enggak? Ya, bermanfaat nggak kenalnya dia dengan Rasulullah? Enggak. Maka hati-hati sekali. Yang paling kita kejar ini di dunia ini adalah ma'rifatullah, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kita yang sudah kenal dengan Allah adalah tunduk dan taat dengan perintah Allah. Ini baru kenal. Oh, tahu bahwa Dia yang Maha Raja, Dia yang memiliki kita. Berarti kenal kan? Maka siap tunduk dan taat kepada Allah. Ya, kalau melenceng sedikit, kalau kadang-kadang ngekeleor lagi, kadang-kadang kelepas arah lagi, lepas kendali lagi, maksiat lagi, cepat-cepat taubat lagi ke Allah. Itu juga cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan bahwa Dia itu Maha Pengampun. Jadi para sahabat Nabi itu pernah membuat apa istilahnya, sedih sekali dia, sampai seperti mau putus asa. Ya Rasulullah, kami ini pendosa apa segala macam, nangis-nangis di depan Nabi SAW. Maka Nabi untuk menghibur para sahabat agar tidak terlalu down, agar tidak putus asa, kata Nabi, laulan tudznibu, kalau kalian tidak berdosa, la khalaqallahu khalqan ibadan yudhnibu. Kalau kalian tidak berdosa, Allah tetap akan menciptakan sekumpulan-sekumpulan orang pendosa
Tujuannya liyaghfir lahum. Allah ingin memperlihatkan sifat pemaafnya kepada pendosa. Kalaulah kalian gak berdosa, tetap akan ada hamba-hamba Allah yang berdosa, kemudian Allah kasih taubat, Allah ampuni. Karena kalau nggak begitu, Allah nggak nampak mana sifat Ghafur, sifat pengampunnya Allah, mana sifat Al-Afu, sifat pemaafnya Allah. Kalau nggak ada yang berdosa, nah, maka yang berdosa tidak boleh kurang ajar kepada Allah dengan terus-terusan sombong dengan dosanya. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh juga putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, maka kita lanjutkan kajian kita. Fikih ini tujuannya untuk bisa taat kepada Allah.